ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz terkait masalah bertawasul dengan amal soleh. Yang ingin saya tanyakan, kan setiap amal soleh itu ada pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bertawasul dengan amal soleh, apakah itu akan maksudnya apakah amalan yang kita tawasulkan itu tidak akan memiliki balasan lagi di akhirat kelak? Kemudian terkait masalah amal soleh yang ditawasulkan ini, Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui amal soleh yang bisa kita gunakan untuk bertawasul? Karena kan kita tidak tahu amal soleh kita ini apakah amal soleh yang diterima atau bagaimana kadarnya, Ustaz? Terkait dengan tawasul dengan amalan salih. Iya. Apakah tawasul dengan amalan salih itu, amalan salihnya akan hilang kalau dipakai tawasul? Tidak dapat pahala lagi setelah itu. Terus bagaimana kriterianya? Pertama, amalan salih itu sudah jelas apa yang disebut amalan salih. Amalan salih itu ketentuannya 3 syarat. Dia dilakukan oleh seorang yang bertauhid secara ikhlas, kerjakan dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Itu yang disebut amalan salih. Iya. Makanya orang yang bertawassul dengan amalan salihnya itu diterangkannya di dalam hadits Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah di orang-orang masa dahulu. Jadi mereka berjalan, tiba-tiba hujan. Berteduhlah mereka bertiga di gua. Begitu berteduh di gua, menggelinding batu besar, menutupi pintu gua. Mereka nggak bisa keluar. Maka mereka berkata, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah mereka berdoa kepada Allah. Yang pertama berdoa, dia sebutkan amalan salihnya. Dia berkata, ya Allah, kalau memang saya lakukan ini ikhlas mengharapkan wajahmu, maka lapangkan kami dari kesusahan yang menghimpit kami. Maka terbuka dari pintu gua itu sedikit, tapi belum bisa keluar. Ya. Jadi dia mengatakan, ya Allah kalau memang ini amalan saya lakukan ikhlas, dia kembalikan kepada Allah. Jadi jangan dia berkata, ya Allah inilah amalan solihku. Enggak, dia katakan, ya Allah kalau memang ini adalah saya lakukan ikhlas untukmu, maka berikanlah saya begini. Orang yang kedua maju, dia sebutkan amalan solehnya, ya Allah saya pernah begini dan begini. Kalau memang itu saya lakukan ikhlas kepadamu, lapangkan kami dari himpitan yang menimpa ini. Terbuka lagi dari pintu guanya, tapi masih belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, maju lagi, dia berdoa dengan menyebut amalan solehnya. Doanya sama, ya Allah memang kalau itu saya lakukan ikhlas mengharapkan wajahmu, maka lapangkan kami dari kesulitan yang menimpa kami. Maka terbukalah dari gua tersebut, akhirnya mereka bisa keluar berjalan. Iya. Jelas ya? Nah ini menunjukkan bolehnya, disyariatkannya, dan tidak diterangkan di situ tentang apa? Tentang itu menghapuskan dari amalan, tidak. Amalan soleh itu banyak manfaatnya. Kadang ada manfaatnya di dunia, ada manfaatnya di mana? Di akhirat. Kadang ada hal yang disegerakan di dunia, ada yang diakhirkan untuknya di akhirat. Kadang ada yang diberikan untuknya di dunia, diberikan juga untuknya di mana? Di akhirat. Makanya kan kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta dua-duanya, di dunia dan di mana? Di akhirat. Iya. Tapi memang ada sebagian kondisi. Kadang seorang itu dia selalu mengharapkan amalan-amalannya itu untuk akhiratnya. Dia simpan untuk apa? Akhiratnya. Itu tingkatan-tingkatan penghambaan namanya. Ada pintu-pintunya. Tapi kalau kaidah umumnya tadi, seorang boleh saja tawassul dengan amalan solih. Dan tawassul dengan amalan solihnya itu
itu bukan hal yang menghilangkan amalan soleh itu. Tidak diberikan lagi di akhirat, enggak. Tapi dasarnya dia sudah syah sebagai amalan soleh. Kalau diberi untuknya di dunia dengan dia bertawassul dengan amalan solehnya, maka itu dari buah dan pengaruh amalan soleh. Dan buah pengaruhnya ya diharapkan dia dapatkan juga untuknya di akhirat. Baik, wallahu ta'ala alam.